Kitab 1 Raja-Raja. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisag, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok, dan Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan, dan Simei dan Rei, dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu, Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba, ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu, baiklah ku beri nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu." Jadi masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu, raja sudah sangat tua, dan Abisag, gadis Sunem itu, melayani raja. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, "Ada yang kau ingini?" Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang, lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab, panglima itu. Tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya.
Dan kepadamu lah ya Tuanku Raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya Engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah. Segera sesudah Tuanku Raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Selagi Batsheba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. Diberitahukan kepada raja. Itu ada Nabi Natan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan berkata, "Ya, Tuanku Raja, Tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini, ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abiatar. Dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, Hidup Raja Adonia! Tetapi hambamu ini dan Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak Tuanku Raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku." Lalu Raja Daud menjawab, katanya, Panggillah Batsheba. perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Demi Tuhan Allah Israel, dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku, menggantikan aku. Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, Hidup Tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lagi kata Raja Daud, Panggillah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada. mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Natan harus mengurat dia di sana, menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, Hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku
dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru. Sesudah itu, seluruh rakyat berjalan di belakangnya, sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia, ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, Masuklah, sebab engkau seorang kesatria, dan tentulah engkau membawa kabar baik. Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja. Dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria, sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada takhtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah, serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka
juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah
dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus. Mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan, dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak, seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu, dan bokor-bokor penyiraman, dan kendi-kendi. Juga untuk piala-piala dari emas, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan, seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut, dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu.
dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu.